sebelum ke Bu Sri, saya ke Bang Melki dulu. Bang Melki kemarin bersama teman-teman dari DPR, begitu kan, menjadi salah seorang relawan untuk uji klinis kedua. Koreksi saya ya Bang ya, kan dalam rapat dengan BPOM, BPOM meminta agar diperbaiki begitu. Kata-kata persisnya pasti Bang Melki yang lebih mengetahui untuk kemudian, karena di uji klinis tahap pertama ada beberapa yang menjadi catatan BPOM begitu. Nah ini kan belum semuanya diperbaiki, tetapi sudah masuk ke uji klinis yang kedua, di mana Bang Melki dan anggota DPR yang lain itu menjadi relawannya. Bang Melki, ini saya menyebutnya begini, ini kan jadi membingungkan bagi publik termasuk saya begitu. Karena apa yang kemudian menjadi relawan adalah anggota-anggota DPR begitu. Bang Melki? Ya, pertemuan dengan Badan POM, Kemenkes, peneliti itu kami sudah lakukan 2 kali, Mas. Pertemuan pertama itu di Karyadi Semarang, di lokasi di mana dilakukan penelitian, Badan POM hadir, Balitbangkes hadir, peneliti hadir, Komisi 9 kami hadir. Dalam pertemuan tersebut memang harus kami akui bahwa kami menangkap kesan komunikasi antara peneliti dan Badan POM itu kurang bagus ya. Jadi versi peneliti mereka sudah bekerja, sudah ada data, sudah ada informasi yang disampaikan. Versi Badan POM ternyata dianggap peneliti belum menyajikan data seperti yang diminta. Pada saat itu juga sebenarnya kami minta agar koordinasi yang bagus, bahkan kami minta diserahkan data yang diminta oleh Badan POM pada saat itu di Karyadi Semarang. Dan prinsipnya dilihat bahwa ada potensi yang bisa dilakukan melalui platform sel dendritik ini, dan semua pihak akan bersama-sama untuk memperbaiki kondisi tersebut. Lalu kami membuat lagi rapat kedua yang kurang lebih sama di Komisi 9 DPR RI, juga menambah atau melibatkan tokoh yang kami anggap netral tapi punya reputasi dalam pembuatan vaksin. Kami undang Prof. Amin Subandrio, Direktur Eijkman yang juga sementara sedang mengembangkan vaksin untuk merah putih, menangani COVID ya, merah putih, dan juga punya pengalaman panjang di memproduksi vaksin. Juga Prof. Nidom dari Nidom Institute yang juga punya pengalaman membuat vaksin di masa lalu ketika pandemi dan juga sementara mengembangkan vaksin. Nah, dalam melalui diskusi yang kami anggap lebih netral ini, perdebatan kami juga sebenarnya ilmiah ya, menguji data-data yang ada, mengecek seterusnya. Sebenarnya juga pada saat itu, 2 ahli independen ini mengatakan tidak ada alasan apapun bagi Badan POM untuk menunda ke fase kedua. Itulah kemudian yang membuat keputusan rapat waktu itu adalah seminggu setelah rapat tersebut, Badan POM akan mengeluarkan uji klinis tahap kedua, karena melalui perdebatan waktu itu tidak ada alasan apapun oleh 2 orang ahli ini, dan memang itu berdasarkan dan berbasis data dan penelitian yang dilakukan, diuji, dan kita sama-sama bedah. Memang waktu itu Badan POM meminta waktu untuk berbicara dengan para ahli yang menjadi bagian dari Badan POM, dan juga dengan tentu dan ahli dari dan teman-teman dari IPAGI dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah dari melihat data yang ada itu, dari aspek keamanan sebenarnya tidak ada persoalan apapun. Dari segi potensi, dari 9 kategori uji berdasarkan basis dosis yang diberikan itu, ada salah satu dosis yang memang dianggap berpotensi untuk menghasilkan imunogenisitas tubuh yang baik. Saya kadang agak miris ya, walaupun saya ini politisi ini kan, saya kan juga sekolahnya di bidang kesehatan. Saya sekolah farmasi sebagai begitu Bang Melki. Saya mengerti soal ini, jadi saya tuh kadang-kadang kalau distempel bahwa DPR itu lembaga politik, saya agak terganggu karena perdebatan kami itu akademis ilmiah loh di forum tersebut. Kita ngecek terutama untuk soal vaksin Nusantara ini ya. Bukan cuma vaksin Nusantara, vaksin-vaksin yang lain itu juga kami coba diskusi akademis. Jadi maksudnya janganlah distempel bahwa seolah-olah DPR itu lembaga politis, kami tidak mencoba memahami data. Kami juga memahami data dan mencoba membahas secara baik. Sehingga untuk bangsa negara ini kita bisa duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Setuju. Itu yang mudah-mudahan pagi hari ini dalam obrolan kita bisa mengarah ke sana Bang Melki. Tapi gini Bang Melki, sedikit saja. Apalagi Bang Melki ada latar belakang pendidikan untuk kesehatan yang saya juga baru tahu pagi hari ini. Data dari BPOM, masyarakat juga mengetahuinya, juga diturunkan hari ini di Harian Kompas misalnya, ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, begitu bahasanya, di uji klinis tahap pertama ada nyeri kepala,
gatal, demam, dan beberapa gejala lagi begitu. Memang tidak fatal, tetapi itu yang kemudian membuat BPOM coba diperiksa lagi, kira-kira begitu, untuk kemudian nanti dilanjutkan ke uji klinis kedua begitu. Walaupun saya juga mengetahui pagi hari ini bahwa dari 2 ahli yang netral yang hadir di DPR pada waktu itu mengatakan BPOM tidak bisa menghentikan itu. Saya rasa betul begitu untuk kemudian uji klinis kedua makanya tetap dijalankan. Tapi apakah Bang Melki dan teman-teman di DPR begitu juga mengetahui data dari BPOM mengenai kejadian yang tidak diinginkan dan kemudian saya yakini kan BPOM menyerahkan data tersebut. Apakah kemudian ini tidak menjadi perhatian secara pribadi untuk kemudian berhati-hati menjadi relawan di uji klinis tahap kedua untuk vaksin Nusantara? Kira-kira begitu Bang Melki. Bang Melki? Iya, jadi kalau kita lihat dari data yang ada ya, itu yang saya bilang tadi memang komunikasi yang buruk ini membuat akhirnya kita semua seperti ini. Ya. Kenapa saya bilang semua akan seperti ini? Karena pada saat di DPR RI juga itu, di rapat resmi di DPR RI itu sampai saya mengatakan begini ya. Iya. Kita bicara di forum lembaga resmi negara DPR RI. Iya. Tapi kalau dari 2 perspektif ini bukan lagi sekedar berbeda nih, tapi sama sekali itu Badan POM dengan versi A, itu dengan versi B. Sampai bahasa saya itu, ini kalau kita cek model begini, ini bukan lagi kita mau melihat data lagi, tapi ini ada yang berarti tidak jujur gitu loh. Nah, sekali lagi, kalau ini seperti begini terus kondisinya, data dari peneliti kami terimanya A, versi Badan POM-nya jadi B. Nah, tentu ini akan menimbulkan kebingungan publik. Jadi sebelum terjadi seperti ini, kami sudah ingatkan juga di DPR RI kemarin, bahwa kalau seperti ini modelnya, nanti bisa ada yang nanti kita sebut dan kategori tidak memberikan keterangan dengan jujur. Seperti kemarin juga misalnya ketika Kepala Badan POM memberikan keterangan. Karena juga kami juga mengikuti dari awal, saya mengecek kepada para peneliti. Bagaimana dengan merespon pendapat Kepala Badan POM, karena ini berarti Anda tidak jujur memberikan data kepada kami. Apa jawabannya Bang? Mas Bayu. Iya. Jadi para peneliti langsung, mereka juga bilang, aduh kami ini kan tidak mungkin memberikan data yang tidak benar. Sudah kami berikan apa adanya. Tidak ada kejadian yang rumit seperti yang disampaikan Kepala Badan POM. Dan itu juga waktu di rapat DPR RI itu juga bisa cek di Prof. Amin dan di Prof. Nidom itu. Tidak ada seperti keterangan kemarin yang disajikan kepada kami oleh Badan POM. Oh begitu. Bahwa ada 1-2 masalah itu masalah seperti yang halnya vaksin lain lah. Vaksin lain kan juga mengalami yang sama. Ada dampak-dampak yang kurang lebih sama seperti vaksin Nusantara dari segi aspek keamanan ya. Ya. Baik Bang Melki. Ibu Sri, kalau hal-hal semacam ini nih ya, kita sebagai publik, siapa yang kemudian menurut Ibu harus kita ikuti? Jadi menurut Ibu Sri, bagaimana kemudian masyarakat menyikapinya? Atau Itagi juga mungkin punya sikap seperti apa? Boleh juga disampaikan sebagai wawasan kami sebagai masyarakat. Bu Sri? Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini Itagi sebagai badan independen yang memberikan saran gitu ya, advisory, sangat sedih begitu melihat suatu polemik seperti ini. Dan polemik ini harus dihentikan dengan segera, yaitu kuncinya satu, komunikasi Pak. Komunikasi ini harus dijalin antara peneliti dan juga dengan badan-badan regulator. Sebetulnya di dalam satu penelitian, apalagi ini uji klinis vaksin, itu sudah ada badan-badan pengatur itu. Bukan hanya Badan POM. Dari awal sudah ada komite etik. Komite etik pada umumnya ada di tempat pusat penelitiannya. Kemudian ada yang namanya CRO, Clinical Research Officer atau agency. Ini satu badan lain lagi yang independen yang membantu sponsor untuk membantu peneliti melakukan penelitian sesuai protokol. Jadi dia peneliti tidak boleh langsung berhubungan dengan sponsor karena nanti bisa disetir gitu ya. Jadi harus ada badan lain. Itu yang namanya CRO atau CRA. Ada satu lagi yang kita sebut DSMB, Data Safety Monitoring Board atau IDMC. Ya bisa dipakai dua-duanya. Itu suatu expert pada umumnya sekitar 5 orang begitu, dan itu tidak selalu dari satu negara, bisa dengan negara lain. Dan bisa di sana ada ahli statistik, ada ahli ilmu-ilmu yang berkaitan dengan vaksin ini. Kemudian ada Badan POM.
Sehingga ada 4 institusi atau independent group yang sebetulnya membantu penelitian ini supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Nah, di sini yang pertanyaan saya, ini berjalan atau tidak? Apa sampai menjadi polemik seperti ini? Dan pada umumnya kalau ada masalah, itu masalah di intern dulu. Kita selesaikan dulu intern. Bukan langsung kepada masyarakat. Kasihan ini relawannya ini. Relawannya ini tidak boleh. Karena mesti diingat, suatu penelitian vaksin diberikan pada orang sehat. Orang sehat lebih berbahaya daripada orang sakit. Orang sakit yang ganti obat nggak sembuh, bisa ganti obat lain. Tapi kalau vaksin nggak bisa. Orang sehat diberi vaksin harus tambah sehat, bukan jadi sakit. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebelum kita menunjuk siapa menjadi relawan, itu ada yang namanya surat persetujuan atau informed consent. Ini penting. Untuk para relawan yang sudah mendaftar harus mengerti, menandatangani, dan di dalam informed consent itu jelas. Dijelaskan di situ apa tujuan penelitian ini, apa manfaatnya, apa yang akan dilakukan kepada si subjeknya, lalu apa risikonya, dan sebagainya. Dan ini ditandatangan. Nah ini harus jelas, tidak boleh. Bu Sri, terima kasih untuk wawasannya. Kalau